Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang kami hormati ayah bunda wali murid SD Muhammadiyah Taman Agung, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman pemirsa yang stay selalu di YouTube SD Muhammadiyah Taman Agung. Di awal ini mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita tanpa kita minta. Mungkin juga kita lupa untuk meminta. Sebagai contoh, mata kita berkedip. Nah, ternyata mata kita itu berkedip secara otomatis, gitu kan. Kemudian juga darah kita mengalir begitu lancarnya. Nah, hal-hal seperti itu tidak pernah kita minta kepada Allah, namun Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu secara otomatis. Nah, tentunya cara kita bersyukur selain mengucapkan hamdalah harus kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Banyak sekali caranya. Tapi salah satunya yaitu selalu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kualitas juga tentunya beriringan dengan kuantitas, jumlah dari ibadah-ibadah kita, yang mana biasanya hanya kita bisa melakukan hal-hal wajib, kita tambahi dengan hal-hal sunnah. Kemudian yang kedua kali, kita selalu bersolawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Suri tauladan bagi kita semua, yang mana ketika kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ayah bunda dan anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya sangat menginspirasi dan banyak hikmah yang harus kita ambil dari cerita tersebut. Seorang pemuda, yang mana pemuda ini masih hidup di dunia, namun langkah kakinya sudah terdengar di surga. Masya Allah sekali. Kemudian pemuda ini seorang yatim, sudah tidak mempunyai ayah, namun masih memiliki seorang ibu yang ibunya itu sudah tua. Ya, kita tahu bahwasannya pemuda ini adalah Uwais Al-Qarni, sang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Oke, suatu saat Uwais Al-Qarni karena pekerjaannya adalah penggembala domba saat itu, tiba-tiba memiliki rencana untuk membeli anak lembu, atau ya sekarang kita bahasakan pedet ya, anak sapi gitu, masih kecil. Kemudian setelah membeli lembu, Uwais membuat kandang di atas bukit. Nah, kemudian setiap harinya Uwais Al-Qarni menggendong lembu tadi, menggendong pedet tadi untuk dibawa turun
bukit, kemudian setelah diangon gitu ya bahasa kita, kemudian dibawa naik lagi, dan turun kemudian naiknya itu digendong oleh Uwais Al-Qarni. Bahkan sampai orang-orang yang melihatnya itu, Uwais Al-Qarni ini seperti orang gila gitu. Apakah Uwais Al-Qarni sudah gila gitu? Bahkan ada yang mengatakan Uwais itu sudah gila gitu. Masa pedet digendong dan sebagainya. Kemudian hal itu dilakukan Uwais Al-Qarni selama beberapa kali dan sampai dengan bobot pedetnya itu mencapai 100 kg. Apakah Uwais merasa keberatan? Ya, tentunya awal-awal iya. Namun karena sudah terbiasa sehingga sampai bobot 100 kg itu masih kuat untuk menggendong pedet tadi. Kemudian karena Uwais ini adalah seseorang yang patuh dan taat kepada ibunya, apa saja yang diminta oleh ibunya itu dipenuhi oleh anaknya seorang Uwais tadi. Nah, suatu saat ibunya berkata kepada Uwais bahwasanya ia merasa sudah tidak lama lagi hidup di dunia, dan meminta anaknya untuk mengantarkan pergi haji. Namun kondisi fisik ibunya tentunya tidak mendukung ketika mau berangkat haji karena harus berjalan jauh. Ternyata ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, yang dilakukan Uwais menggendong lembu tadi, pedet tadi, itu bertujuan untuk berlatih menyiapkan fisik untuk menggendong ibunya pergi ke tanah suci, pergi ke Mekah untuk berhaji. Oke, Masya Allah sekali, ternyata seorang Uwais itu menyiapkan tenaganya untuk menggendong ibunya pergi haji. Oke, ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita dapat mengambil hikmah penting di sini bahwasanya yang pertama, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, kepada bapak, kepada ibu, dan juga keluarga-keluarga kita yang terdekat. Oke, terutama kepada ibu kita. Kita tahu bahwasanya ibu kita sudah melahirkan kita, sudah merawat kita. Bahkan jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita. Jangan sampai kita membentak atau menolak permintaan ibu. Misal kita disuruh ini, disuruh itu, lakukan saja semampu kita. Jangan sampai kita menolak dengan perkataan yang kasar. Ingat bahwasanya kita bisa berbicara itu karena ibu kita. Jangan sampai kita diajari ibu kita untuk berbicara di waktu kecil kita, tetapi sekarang kita sudah besar malah membentak-bentak mereka, malah mengajari mereka dengan perkataan-perkataan yang kasar dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, kita harus sebagai anak, kita harus mengusahakan, harus berbakti kepada beliau, karena anak-anak kita tidak akan bisa membalas apa yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Nah, cara kita membalas itu, walaupun ini tidak setimpal ya, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menuntut ilmu agama dengan sebaik-baiknya, insya Allah orang tua kalian sudah bangga kepada kita semua. Jangan sampai kita membuat kecewa dan juga membuat menangis ibu kita ataupun kedua orang tua kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun ini ada tugas, ada PR bagi semua penonton yang masih memiliki ibu, dan ketika menonton video ini, setelah itu silahkan datang kepada ibu,
teman-teman, anak-anak datang kepada ibu, kemudian katakanlah kepada ibu kita, sebelumnya kita salaman terlebih dahulu, cium tangan ibu kita, bukan pakai jidat kita, tapi pakai mulut kita dicium, kemudian peluklah ibu kita dan katakan, "Wahai ibu, mohon maaf, saya sudah sering membuat kecewa ibu." Kemudian mintalah doa kepada ibu. Ibu, doakanlah saya agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang solehah, agar menjadi anak yang berguna bagi orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, bahkan berbakti kepada agama kita. Setelah itu peluk dalam-dalam dan tunggu jawaban ibu kita. Mari berdamai dengan ibu kita, lakukan PR ini, pekerjaan rumah setelah menonton video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.